Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai COVID-19 perspektif milenial dan upaya edukasinya. Dosen pengampu mata kuliah ini yang terhormat Bapak Dr. Haji Ali Arifin, Magister Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hai, saya Nanda Rizky Amalia dengan nomor induk mahasiswa F52419135 yang dalam hal ini termasuk generasi milenial Gen Z. Pandemi COVID-19. Saat ini dunia dikejutkan oleh suatu wabah, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini telah memakan korban meninggal 400.000 orang lebih di dunia. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi akibat COVID-19, di antaranya Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran, dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masalah ini menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk mencegah penularan virus. Para ahli masih melakukan penelitian untuk menentukan sumber virus, jenis, cara penularan, dan pola klinis serta perjalanan penyakit. Lalu, bagaimana dampak COVID-19 ini? Rumitnya penanganan wabah ini membuat berbagai negara menerapkan kebijakan yang cukup berat, yakni social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Yang paling terasa dampaknya adalah masalah ekonomi. Terhambatnya laju ekonomi berakibat tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhi. Masyarakat mulai kesulitan mencari makan karena sebagian besar mereka harus kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut tentu juga berdampak pada ekonomi negara. Bagaimana tidak, ekonomi Indonesia turun 0,29%. Maskapai penerbangan dari dan ke Cina di stop, padahal Tiongkok jadi pemasok barang impor terbesar di Indonesia. Begitu juga pada sektor pertanian yang dilema akibat kondisi ini. Distribusi hasil pertanian terkendala pembatasan sosial berskala besar, lesunya permintaan akibat pandemi COVID-19, dan menurunnya harga pokok pertanian di masa panen raya. Ujungnya, petani yang paling terpukul pada kondisi ini. Selain itu, aspek kehidupan juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi pun tidak semaksimal yang diharapkan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, biaya, dan juga penguasaan teknologi yang masih rendah oleh beberapa pihak. Jika demikian, kemiskinan menjadi terancam akibat krisis COVID-19. Tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, menyiratkan bahwa 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Proyeksi terburuk ini berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama satu dekade terakhir akan sia-sia. Implikasinya adalah bahwa Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana penyebaran COVID-19? Virus dapat tersebar langsung dengan penderita melalui percikan cairan pernafasan atau permukaan benda yang terkontaminasi. Menurut University of California San Francisco, kelompok usia dewasa muda merupakan kelompok yang rentan terhadap penyebaran infeksi COVID-19, meski tanpa menunjukkan atau menyadari gejala-gejala infeksi COVID-19. Berbagai pihak juga telah mengkonfirmasi bahwa kaum milenial memiliki peran besar dalam mencegah dan menularkan virus, seperti pada slide berikut. World Health Organization atau WHO telah memperingatkan, walaupun penderita COVID-19 didominasi oleh manula, anak muda ternyata menjadi yang mudah menyebarkan virus tersebut. WHO juga menghimbau tetap harus menghindari kegiatan yang bersifat kerumunan dan kontak dengan orang yang lebih tua, yang lebih rentan. Direktur Jenderal WHO mengatakan, pilihan yang dibuat oleh anak muda bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati bagi orang lain.
Pernyataan tersebut terkait laporan bahwa anak muda di berbagai belahan dunia merasa santai karena pengumuman orang yang lebih tua yang lebih rentan terhadap COVID-19 ini. Kini masyarakat mengkhawatirkan kemungkinan anak muda telah berkontribusi terhadap penyebaran wabah COVID-19 karena terlalu tenang dan percaya bahwa menjadi muda dan sehat melindungi mereka dari infeksi. Anak-anak muda kebanyakan tidak sadar telah terinfeksi COVID-19, sehingga tidak merasa pembawa virus yang bisa menularkan kepada orang lain. Anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Budi Santoso mengatakan, orang tanpa gejala itu seringkali menjadi pembunuh senyap. Kaum muda seringkali salah persepsi bahwa gejala yang ada hanya flu biasa, sehingga tidak merasa sebagai pembawa virus yang bisa menularkan kepada orang lain yang mungkin lebih rentan. Budi mengatakan, kaum muda bisa berperan serta dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan disiplin memantau kondisi tubuh dan informasi terkait COVID-19. Saya telah melakukan wawancara kepada beberapa milenial dengan latar belakang yang berbeda. Bagaimana sih pendapat mereka mengenai COVID-19 ini? Yang pertama, Safira, pemuda yang bergelut di bidang bisnis impor. Ia mengatakan pandemi ini seperti bencana. Semua yang sudah direncanakan dari awal tahun harus tertunda. Terlebih usaha yang ia geluti di bidang jasa impor tentu sangat berpengaruh. Namun tidak diam di situ, kita dituntut untuk lebih kreatif banting setir untuk buka usaha baru yang cocok diterapkan di tengah pandemi ini. Sosial media harus dapat digunakan dengan baik untuk memfollow informasi positif mengenai pandemi ini. Tidak perlu setiap hari, namun harus rajin untuk cek keadaan apa yang sedang terjadi. Terlebih nantinya kita akan hidup new normal dengan pandemi ini. Yang kedua, Fahru Rozi, yang merupakan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus aktivis di berbagai kegiatan. Ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, khususnya kesehatan. Milenial harus hadir di tengah masyarakat dan di media sosial untuk memberikan edukasi secara menyeluruh tentang penanggulangannya langsung atau tidak langsung. Edukasi dari pemerintah tentu sudah banyak, tapi tidak menyeluruh atau tidak terakses oleh semua lapisan masyarakat. Lah, milenial ini punya tugas di sana. Pengedukasiannya bisa menggunakan platform media atau secara langsung door to door bisa dimulai dari keluarga sendiri hingga menjalar ke tetangga terdekat. Yang ketiga, Raffi Udin, milenial yang bekerja di salah satu bank syariah yang harus tetap bekerja setiap hari di tengah pandemi wabah ini. Ia berpendapat bahwa milenial memiliki peran besar dalam berpartisipasi memerangi COVID-19. Meskipun kalangan milenial memiliki asumsi bahwa milenial tidak rentan terkena virus, tetapi peran mereka juga berpengaruh dalam menghadapi dan ikut berpartisipasi dalam memerangi COVID-19. Meski demikian, milenial juga memiliki dampak tinggi terhadap penyebaran virus, karena meskipun secara fisik dan kesehatan kuat, tetapi jika tidak diimbangi dengan kehidupan yang disiplin dan mengikuti himbauan pemerintah akan hidup sehat dan bersih, maka penyebaran virus COVID-19 pun akan semakin meningkat. Dengan memanfaatkan teknologi, dapat digunakan untuk kampanye dan ajakan untuk hidup bersih. Disiplin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan dengan membuat konten-konten yang unik, lucu, dan tentunya mendidik. Disinilah perannya seringkali menjadi suatu kampanye ampuh dalam menghimbau dan pendidikan kalangan masyarakat lainnya dalam mengikuti protokol kesehatan yang sesuai sehingga memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, Arif Kuswardaya, milenial yang berprofesi sebagai penyiar radio yang juga harus bekerja di luar setiap hari selama COVID-19. Menurutnya, COVID ini sangat merugikan sih menurutku secara pendidikan dan pekerjaan, tapi positifnya kita jadi lebih care sama kesehatan dan kebersihan. Terlebih juga mendekatkan diri kepada keluarga. Edukasi yang dilakukan pemerintah juga masih kurang karena gak ada langkah pastinya. Banyak informasi yang sifat siur. Harusnya pemerintah lebih tegas dan bisa nge-grab influencer dan opinion leader untuk edukasi masyarakat mengenai COVID ini. Lalu, bagaimana peran milenial menghadapi COVID-19? Yang pertama, sadar bahwa kita adalah penular utama. Milenial harus sadar bahwa kita adalah yang paling mudah menularkan virus. Penyebaran angka di Korea Selatan, menurut staf khusus Presiden Belva, ketika tes massal generasi muda dan tua, 30% kasus ternyata di grup umur 20-29 tahun. Ini 3 kali grup umur 30-39 tahun, 2 kali grup umur 40-49 tahun.
Artinya, anak milenial atau Gen Z merupakan penular terbesar virus corona. Sayangnya, anak muda banyak sekali yang meremehkan dan menganggap tidak bahaya. Banyak yang menganggap, masih muda, virus ini gak bahaya. Anggapan inilah yang salah, karena sangat bahaya bagi orang tua kita. Jika memang ada keperluan yang memaksa untuk keluar atau harus bekerja di luar dan tidak bisa work from home karena alasan operasional, tetap jaga jarak, cuci tangan, kurangi nongkrong atau hangout tidak penting, dan jauhi kerumunan. Yang kedua, menggunakan sosial media dengan cerdas, anti-hoax. Generasi milenial sangat akrab dengan penggunaan teknologi. Mereka bisa berjam-jam menggunakan perangkat teknologi seperti handphone atau laptop. Kaum milenial yang setiap harinya berhubungan dengan gadget harus melek teknologi, menggunakan dengan baik dan cerdas, tidak mudah terpengaruh informasi hoax. Jika menerima informasi dari grup WhatsApp, Instagram, Twitter, atau Facebook, janganlah ditelan mentah-mentah. Pikir kritis, cari sumber aslinya, pastikan valid, baru di-share. Yang ketiga, mental health. Menurut Belva, kesehatan mental belum banyak dibicarakan, tetapi milenial tanpa social distancing adalah generasi yang paling terpapar dengan masalah mental health. Milenial bisa menjadi kesepian, bosan, dan depresi. Maka perlu kita cek teman sekitar kita apakah mereka merasa baik. Tetap lakukan interaksi sosial melalui chat, video call untuk memastikan komunitas kita tidak merasa sendiri agar silaturahmi juga tetap terjaga. Yang keempat, download aplikasi Bersatu Lawan COVID. Aplikasi Bersatu Lawan COVID bisa diunduh dan sangat berguna. Kaum milenial daripada di rumah tidak melakukan apa-apa atau hanya melakukan rutinitas, bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Budi mengatakan, kaum muda yang merasa badannya tidak terlalu sehat bisa mengecek kondisi badannya menggunakan aplikasi Bersatu Lawan COVID sekaligus memeriksa tingkat kerawanan di daerahnya masing-masing. Edukasi terbaik di masyarakat, terutama terhadap kaum muda. Bila masyarakat sudah teredukasi, maka kasus infeksi akan berkurang dan bisa mengurangi beban pekerja medis. Yang kelima, meningkatkan keterampilan bisnis. Milenial dikenal dengan kreativitas yang tinggi, bersikap optimis, dan memiliki kemampuan adaptif, sehingga mereka dapat mengambil peran penting di tengah ancaman COVID-19. Kaum milenial banyak yang memilih untuk berbisnis. Kalau kata mereka, hobi atau keterampilan yang dibayar. Apa yang mereka sukai sesuai dengan hobi dan keterampilan akan dijadikan bisnis untuk menghasilkan uang, dengan selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan halayak dan selalu melihat apa yang menjadi kekinian saat ini. Banyak ditemukan bahwa anak-anak zaman sekarang berbisnis dan menjual produknya dengan berbagai kreativitas dan tidak merasa kehabisan ide. Sehingga ketika pandemi seperti ini diharuskan berada di rumah, mereka tidak merasa terbatas atau bahkan harus merasa mati kutu di rumah. Ketika keluar rumah tidak boleh, mereka memilih untuk menggunakan jasa antar makanan. Hal tersebut berkaitan dengan sifat mereka yang konsumtif. Dalam satu hari, mereka bisa memesan jasa antar lebih dari 2 kali, baik makanan atau minuman yang dibutuhkan atau hanya sekedar ingin. Bukan hanya minuman atau makanan, namun di zaman sekarang pun untuk membeli suatu barang atau mengantarkan barang, kita hanya perlu diam di rumah saja dengan melakukan pembayaran secara cashless. Untuk mereka yang berbisnis, pada masa pandemi sekarang pun mereka tetap produktif, karena mereka dibesarkan oleh kemajuan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi ini pun lebih melibatkan teknologi pada kehidupan mereka. Apapun yang dilakukan hanya dalam satu genggaman, yaitu melalui smartphone. Yang terakhir, stay home, di rumah aja. Di rumah aja jika tidak ada keperluan yang penting demi memutus rantai COVID-19. Cara ini juga merupakan salah satu cara yang dianggap paling efektif, karena secara langsung kita menjauhkan diri dari orang sekitar dan isolasi diri sendiri. Jika semua orang menuruti kebijakan ini dan mempunyai pemikiran yang sama, dampaknya sangat besar karena bisa mengurangi penularan virus corona ini. Ketika kita di rumah aja, hal ini juga tidak merugikan diri sendiri, karena kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas walau ada beberapa hal yang memang tidak bisa. Namun sebagai penggantinya, kita bisa melakukan kebaikan seperti menolong orang lain dan mendekatkan diri kepada keluarga. Lalu bagaimana upaya pencegahan COVID-19?
Jangan menyentuh muka, gunakan masker, social distancing, jaga jarak 0,5 meter sampai 2 meter, waspada menyentuh barang bersama di tempat umum seperti gagang pintu, lift, ATM, pegangan tangga, kereta, dan lain sebagainya. Cuci tangan seperti anjuran yang sudah ada selama 20 detik, hindari berjabat tangan, dan jaga kesehatan.